Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW kelas 3 semester 2. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dari kelas PGMI 4A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang tujuan materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, contoh soal dan rangkuman. Nah, caranya yaitu jadi kita langsung membuka PPT, terus mengeklik enter. Setelah mengeklik tombol enter, maka kita mengikuti urutan yang pertama tadi, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi turunnya wahyu. Yang kedua, menjelaskan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang ketiga, mengetahui mukjizat Nabi Muhammad SAW. Untuk materi yang pertama yaitu turunnya wahyu. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertafakur. Bertafakur adalah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan untuk bertafakur adalah Gua Hiro. Pada Kamis malam Jumat tanggal 17 Ramadan ada keanehan di dalam Gua Hiro. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Maka muncullah malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad disuruh membacanya, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membacanya. Lalu malaikat Jibril membacakannya dan Nabi Muhammad menirukannya, dan bergetarlah hatinya. Nabi Muhammad pulang dengan badan menggigil kedinginan. Melihat kondisi Nabi Muhammad yang tidak seperti biasanya, maka Khadijah bertanya tentang apa yang telah terjadi. Saat itu Nabi Muhammad hanya menjawab, selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah tenang, barulah Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah tentang kejadian yang baru saja dialaminya. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai saat lama. Ketika beliau sedang berjalan terdengar suara dari langit. Ia mendekati suara itu hingga ia terjerembab tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Kemudian Nabi Muhammad pulang dan menyuruh Khadijah menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad juga telah diangkat menjadi Rasul Allah. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara terang-terangan. Ia mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy. Ia menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah dan dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Kebanyakan orang yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad. Hanya sedikit yang menerima, bahkan paman Nabi Abu Lahab menentang keras. Walaupun mendapat tentangan, ia tetap berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke Ka'bah dan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah keyakinan luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Mukjizat diturunkan Allah kepada Nabi untuk meyakinkan kaumnya bahwa orang tersebut benar-benar Nabi utusan Allah. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua peristiwa Isra Mi'raj, yang ketiga pembelahan dada Nabi Muhammad, dan yang keempat peristiwa Gua Sur. Seperti itu contohnya ada Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya yaitu untuk contoh soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bertafakur serta tujuan dari Nabi Muhammad bertafakur untuk apa. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mukjizat. Baik, untuk jawaban soal yang pertama yaitu bertafakur adalah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan untuk bertafakur adalah Gua Hiro. Jawaban yang kedua yaitu mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari suku Quraisy. Ia menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah dan dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Yang ketiga,
Mukjizat adalah keyakinan luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi Muhammad. Yang keempat, peristiwa Gua Hira. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Maka muncullah malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad juga telah diangkat menjadi Rasul Allah. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian Nabi Muhammad mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara terang-terangan. Ia mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy. Mukjizat adalah keyakinan luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad adalah sebagai berikut: Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, pembelahan dari Nabi Muhammad, dan peristiwa Gua Hira. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.